bagaimana hubungan yang seharusnya antara manusia dengan alam semesta dan juga Tuhan gitu. Bagaimana hubungan antara tiga entitas tersebut seharusnya? Oh ya, jadi gini, kalau alam semesta itu sebenarnya kan tadi sudah saya bilang ya, jagat kecil, jagat gede. Jadi atas sesuatu apa yang terjadi di rasa kita ini adalah berefek pada alam semesta. Ambil contoh begini, coba perhatikan ketika kondisi uh, situasi politik misalnya, situasi politik di mana seseorang berebut kekuasaan, dan ini mendukung ini, yang ini mendukung ini. Lalu pahami gejala alam, lihat gejala alam, apa yang terjadi atau yang terjadi di sekitar kita. Itu biasanya kalau dulu yang saya pelajari dari pilkada segala macam, itu ada muncul penyakit-penyakit. Dan juga misalnya ketika perang muncul virus-virus. Kalau kita tahu misalnya perang dunia satu, perang dunia dua, ya kan, di situ di mana ada yang namanya virus Spanyol, flu Spanyol, lalu ada malaria, kemudian ada kalau sekarang COVID-19, ya kan. Nah, itu kalau kita lihat semuanya itu berasal dari apa? Kalau dari kemarahan-kemarahan yang muncul dalam diri kita. Kemarahan yang muncul dari diri kita, kemudian getaran tersebut, vibrasi tersebut ditangkap oleh yang namanya database alam semesta. Dan suatu saat itu akan dilepaskan. Dilepaskan. Jadilah mungkin penyakit-penyakit yang nggak jelas, muncul yang namanya bencana alam, segala macam. Itu adalah muncul dari kemarahan-kemarahan yang. Jadi jangan kita menyalahkan pemimpin, kita jangan menyalahkan presiden, tapi coba kita salahkan diri kita dulu. Apakah jangan-jangan ini bencana ini, penyakit, kondisi kemiskinan dan segala macam itu adalah faktor dari diri kita sendiri yang terus memberikan atensi-atensi negatif gitu ke alam. Nah, tadi saya sudah bilang kan, ketika seseorang hatinya damai, mengalami hati yang tenang, dia damai, tentram, tidak ada amarah, pasti dia vibrasi itu akan memancar dan dia akan mengundang kebaikan-kebaikan dari orang-orang sekitar. Makanya kalau kita lihat misalnya orang yang rajin zikir, kok banyak yang menyukai misalnya, entah atasan, bawahan, teman. Itu bukan karena zikirnya sebenarnya, tapi karena dia ketika zikir itu mengalami ketenangan, dan ketenangan itu mengeluarkan vibrasi, sehingga orang-orang sekitarnya itu jadi ikut mengalami ketenangan. Kalau kita misalnya orang yang berani, contohnya, dia berani, lalu dia teriak, orang yang sekitarnya nih mungkin penakut itu. Tapi karena dia berani, itu vibrasi dia sampai loh ke orang-orang itu. Ayo kita jangan ini, gitu. Siap bela Islam. Nah itu siap bela Islam, gitu kan, ada itu kalimat kita. Siap bela negara, gitu. Siap bela, gitu. Nah, itu ketika dia mau menunjukkan keberanian, vibrasi itu akan pengaruh ke orang-orang sekitar, sehingga orang sekitar itu akan tiba-tiba jadi ikut berani. Jadi sebenarnya makanya kita harus memberikan hal-hal yang positif pada alam semesta. Makanya kalau kita lihat dia berpolitik gagasan, berpolitik pikiran, ide. Jangan berpolitik dengan amarah atau menyerang personal seseorang. Si ini gini, keluarganya begini, orientasinya begini, begitu. Lalu ketika muncul itu ketersinggungan, itu akan memberikan getaran-getaran vibrasi yang negatif, dan itu akan ditangkap oleh alam, dan itu akan dilepaskan kepada kita. Nah, kalau kita misalnya, kok saya rajin ibadah, tapi kok masalah saya banyak, ya bisa jadi diri kita ini yang sebenarnya mengundang itu semua, perasaan-perasaan kita mengundang ini semua. Bahkan dalam konsep uang, ini pengalaman uang ya, saya kan pernah dapat uang besar, pernah juga dapat uang sedikit. Nah, sebenarnya saya pahami dulu polanya. Orang kan mikir kalau biar kaya itu harus baca Al-Waqiah, istighfar. Ternyata enggak, banyak juga yang gagal loh. Ada yang baca Al-Waqiah 30 hari berturut-turut, motornya hilang ada. Saya pernah ini dia sudah baca Al-Waqiah 30 hari berturut-turut, malah motornya hilang. Nah, itu kalau kita lihat misalnya gini, uang itu ada vibrasinya. Uang itu ada vibrasi. Contohnya, kenapa orang kaya itu biar kata dia boros, gaya hidupnya boros, tapi kok mereka tetap kaya gitu.
Sedangkan orang yang maaf ya tidak kaya, udah ngumpetin duit, ya kan, sudah hemat, tapi tidak kaya juga gitu kan. Kenapa seperti itu? Gitu. Sudah pelit-pelit gitu kan, bahkan sudah sedekah setiap hari, tapi tidak sulit-sulit. Nah, karena dia sebenarnya bukan masalah uangnya, tapi vibrasi energi uang itu yang penting. Ambil contoh gini, orang kaya tuh belanja kemana sih? Ke mall atau ke minimarket, ya kan? Kalau orang yang tidak kaya biasanya kan ke pasar tradisional. Kalau dia ke mall, dia tidak mungkin tidak mungkin dia menawar karena sudah ada bandrolnya kan. Ketika dia ke minimarket, dia tidak mungkin menawar karena ada bandrolnya. Tapi kalau dia ke pasar tradisional, dia tawar, mahal amat gitu. Apalagi kalau jualan salim, terus saya mau beli berapa lim? 100.000, ya harga temen lah lim, 50.000 gitu, diskon lah gitu. Si Sena jual buku berapa sen? 100, mahal banget sen, sama temen, harga temen lo gratis lah sen gitu kan. Nah, ketika kita sering melakukan hal itu vibrasi itu akan berbalik ke kita, maka suatu saat itu kita tidak akan dihargai oleh uang gitu. Orang itu tidak akan menghargai kita jualan gak ada yang beli, sepi gitu. Kita dagang gak ada yang beli, sepi. Kita buka apa kok gak ada selalu gak ada hasil. Itu karena kita itu mengeluarkan vibrasi negatif terus. Nawar, terus nawarnya sadis, bahkan minta gratisan, pakai barang KW, ya kan, bajakan. Wah, itu vibrasinya jelek. Makanya saya dulu kadang-kadang saya sering dikerjain orang, ditipu orang gitu kan. Karya saya di ini, terus omongan saya dipakai, terus dia tidak mengutip saya, dibilang itu pendapat dia sendiri. Ternyata itu karena vibrasi saya, karena dulu sering minjem buku perpustakaan, saya fotokopi ulang. Saya malas beli yang baru kan. Nah, itu vibrasi itu pengaruh pada kita. Sering beli barang KW, sering nawar, sering minta gratisan. Nah, itu akan, apa yang kita lakukan itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Jadi filosofi uang itu seperti itu. Terakhir misalnya, masih dalam hal ibadah, misalnya uang haram, uang haram. Ketika kita uang haram, pasti diri kita ini ada uang haramnya lah. Sedikit demi sedikit adalah. Walaupun kita nggak sadar, mungkin Salim masih saya habis nyolong dari mana gitu, terus kasih ke saya, terus saya pakai, saya jajanin segala macam gitu kan. Walaupun saya nggak tahu itu dari mana, ya, tapi itu pasti akan berdampak kepada saya juga. Energi itu kan tetap kekal, energi tidak peduli, dia akan berada pada yang megang. Nah, ketika itu akan berdampak pada saya, entah saya jadi mencret-mencret, saya jadi sakit, kelakuan saya jadi tambah nggak benar, orang-orang jadi nggak suka sama saya gitu kan, atau ada akhlak-akhlak saya jadi begajulan kok setelah megang duit dari banyak itu kan. Nah, itu vibrasi. Makanya ada konsep sedekah sebenarnya. Sedekah, zakat, itu kan adalah mensucikan harta. Sebenarnya dia tuh mengeluarkan vibrasi buruk itu. Makanya ketika kita dapat uang, kita harus sedekah. Harus berani mengeluarkan energi negatif itu yang mungkin kita nggak tahu nih kotor. Jadi kalau kita ingin berhasil, katakan hitung aja tuh. Zakat harta itu kan penting ya. Zakat harta kan kebanyakan zakat fitrah doang. Zakat harta itu tidak dipikirin. Jadi hitung berapa harta kita ini, lalu kita zakatkan. Karena kita nggak tahu nih dari harta yang kita miliki ini kan berapa yang halal gitu kan, berapa yang mungkin dari uang cuci uang ini berapa gitu. Nah, itu harus kita pilah-pilah gitu. Salah satunya adalah dengan ada zakat, ada konsep ini. Nah, dengan begitu maka alam semesta akan melipat gandakan kita. Kan tadi bilang kalau sedekah akan lapangkan rezekinya, kalau kita zakat harta kita akan bertumbuh. Itu logikanya seperti itu. Karena sesuatu yang kita di semua harta itu kotor, maka harus disucikan gitu. Jadi cara kita mendapatkan uang, lalu kita mendapatkan barang, itu harus kita lihat, karena semua yang ada di diri kita ini semuanya ada alam semesta. Tadi bagaimana berhubungan dengan alam semesta. Nah, contohnya gini, saya pernah kejadian nih, saya butuh uang 20 juta, bisa contohnya janda ya, dikira beneran lagi, ya segitulah misalnya 20 juta. Lalu saya hanya membayangkan, ketika saya membayangkan, lalu hati saya ingin gitu, mau gitu dapat uang segitu, itu ada energi yang keluar, vibrasi, dan vibrasi itu berputar-putar terus di diri saya, di sekitar saya.
Nah pertanyaannya kok tidak wujud gitu? Kok tidak wujud? Nah bagaimana caranya wujud adalah dengan memasang antena. Antena. Nah, antenanya itu disebut dengan dharma. Kalau dalam Hindu ya, saya pernah, kayak orang Kejawen juga, orang Kejawen saya tanya, dharma itu apa? Dharma itu segala perbuatan yang kamu tanpa pamrih. Nah itu kalau dalam Islam itu kan ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu dengan tangan atau dengan lisan atau dengan yang namanya mengutuk dalam hati gitu. Dan selama-lamanya iman. Nah dharma itu juga begitu, ada yang dengan hati, misalnya ya Allah semoga Salim sukses karirnya, kaya raya, kan begitu. Ya Allah semoga Labib diberikan rezeki yang melimpah, ya kan, jodoh yang diberkahi gitu. Nah ketika saya mendoakan orang, sering mendoakan orang, maka vibrasi positif ini akan memancar. Dan jangan kasih tahu, lu udah lu doain dong, jangan gitu, jangan kasih tahu, doain aja, lu udah doain, jangan doain aja, nggak usah dikasih tahu. Nah lalu kemudian ada yang namanya lisan gitu, mungkin dengan memberikan ide, masukan, ya kan, itu menjadi dharma. Dan kemudian ada yang namanya dengan tenaga, dengan kita nolong orang segala macam. Dan yang terakhir dengan uang ya mungkin, dengan akumulasi ketiganya, yang terakhir dengan uang gitu. Terus orang yang paling kaya lah. Gitu. Kalau kita nggak kaya ya udah cukup mendoain aja kan, mendoakan. Makanya kalau kita lihat banyak artis udah kelakuan nggak benar gitu kan, lalu dia menamerkan kemaksiatannya di TV, tapi kok kekayaannya itu bertambah terus kan, kayaknya bertambah, ya pasti ada gaya hidup seperti itu. Mungkin dia sedekah ditambahin, harusnya 300.000 dia kasih 1 juta, atau mungkin dia dharmanya bagus, dia mendoakan orang, dia ngangkat orang yang belum sukses jadi sukses, dan dharma itu pasti akan berbalas pada diri dia, terlepas dia berbuat dosa itu tadi akhirat. Tapi kalau kita lihat alam itu kan hanya menangkap sesuatu yang dia dapat itu, nggak nggak mikir ini dharmanya ini kita Mirzani, ini dharmanya Salim, tidak lihat itu. Dia tidak, alam itu paling fair kalau menurut saya, berbeda dengan yang lain kan. Ini ngasih si ini ngasih, kita masih bisa subjektif, tapi alam itu objektif. Siapapun yang berbuat dharma, dia akan menuai itu. Begitu juga dengan karma kan, dia akan menuai itu. Apa kebaikan yang dia keluarkan itu, alam itu maha adil di situ, fair lah kata-kata. Yang mungkin itu saja, Lim. Nah jadi kesimpulannya itu adalah bagaimana apa yang terjadi di alam semesta itu tergantung dari apa yang kita rasakan. Jadi ada kekuatan rasa di situ, bukan sesuatu yang kita lakukan itu, tapi apa yang kita rasakan. Jadi sedikit perbuat, misalnya contohnya kita menginginkan sesuatu, kemudian dia terwujud, maka itu tidak lepas dari peran pikiran dan rasa ikhlas yang di diri kita. Nah mungkin kalau kita lihat sudah ikhtiar tapi kok masih sulit, nah berarti kita belum ada kesinkronan antara pikiran dan hati, masih ada pertentangan ya, sinkron. Kayak profesi saya ini kok nggak baik-baik ya, mungkin bisa jadi kita kerja tapi hati kita itu nggak nyaman, nggak tenang, pikiran kita kok bertentangan dengan diri kita. Nah di situ alam semesta itu akan merespon itu, akhirnya ya yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan gitu. Maka dari situ kita harus lihat bahwa apa yang kita lakukan ini harus sinkron dengan alam semesta. Dan bagaimana tahunya kita sinkron dengan alam semesta ya adalah pikiran dan hati kita itu merasa damai kita melakukan sesuatu, atau kita dalam otak kita itu dalam kondisi alfa atau rileks, tenang gitu dalam melakukan sesuatu. Kalau kita masih melakukan sesuatu dengan ada pertentangan di batin, di pikiran, maka alam semesta akan menangkap itu dan kita akan dipermainkan lah gitu, akan dipersulit segala macam. Mungkin itu yang kesimpulannya. Terima kasih. Saya kira yang dipaparkan oleh Mas Ardiansyah itu semuanya bagus, dan juga Mas Labib juga bagus gitu. Man arafa nafsa fa man arafa rabbah, barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri maka dia akan mengetahui Tuhannya. Bahwa semuanya ini, semua apa yang dikatakan Tuhan itu adalah representasi dari rahmat dan cinta Tuhannya.
Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Intinya jangan lupa untuk mencintai agar kita selalu dicintai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edik, Hai Bang. Alhamdulillah sudah banyak sharing-sharing. Cuman kalau dalam nggak usah pakai video Bang. yaudah ya. Cuman kalau dalam hal mengosongkan tuh gimana Bang? Sementara kan kita keseharian menghadapi kayak rutinitas kerja, akan ketemu orang-orang, pasti ada kepikiran kerjaan, kepikiran masalah-masalah, kepikiran orang-orang yang benar-benar kosong gitu. Apakah bertahap, apakah bisa langsung instan gitu Bang? Itu aja paling. Monggo. Oke. Lim, saya dulu Lim ya, baru si Labib ya. Jadi ya, izin. Baik, Bang. Ya, jadi sebenarnya bukan kita mengosongkan, tapi kita harus mengidentifikasi. Kalau kita mengosongkan itu sesuatu yang sulit menurut saya. Tapi kita harus mengidentifikasi dulu. Makanya kita harus siapkan kertas atau apa gitu. Tadi kan sudah saya lihat zona-zona force itu tadi ya, yang saya bilang tadi di makalah. Lupa tuh saya post lagi. Tadi di makalah saya sudah saya jelaskan bahwa ada yang namanya bangga, ya kan? Itu zona force kan. Ada nggak rasa kebanggaan kita gitu? Bangga ini bukannya berarti lawannya bersyukur kan? Kan kita kalau mendapat nikmat harusnya bersyukur pada Allah. Tapi ini kan kadang-kadang muncul namanya kebanggaan. Kebanggaan itu adalah merasa hebat dan dia cenderung merendahkan orang lain atau merasa senang ketika dia itu bisa mengalahkan orang lain lah. Itu muncul namanya bangga. Kalau ada kita contreng dulu bangga satu. Lalu ada yang namanya amarah. Masih nggak ada amarah tuh. Kayak kita masihnya kebencian, dendam dengan orang. Kalau masih ada berarti kita contreng dulu. Ya kan seperti itu. Lalu ada namanya hasrat. Hasrat itu ketamakan ya. Pokoknya semuanya harus gue yang punya. Ya, gitu. Nah itu kita contreng dulu. Lalu ada ketakutan, kecemasan, sesuatu belum memulai sesuatu itu harus negatif itu udah dipikirin, cemas ini cemas itu. Kalau ada kita tandai. Lalu ada duka cita, kemurungan. Ada nggak di diri kita? Kalau ada kita tandai. Lalu ada apatis, merasa tanpa harapan, keterpurukan. Lalu ada rasa bersalah kan. Jadi karena kita menyalahkan orang lain itu jahat aja sama kita gitu kan, menyalahkan orang lain. Nah, rasa malu, lalu merasa malu itu merasa hina. Nah, itu vibrasinya rendah. Nah, itu kita tulis dulu. Ini ada. Nah, perlahan-lahan lah kita perbaiki yang mana dulu gitu. Kita perbaiki yang mana dulu gitu. Kita sadari dulu, bukan diperbaiki, kita sadari. Kita sadari, oh ini saya punya amarah. Oh saya punya. Kalau kita sudah sadari, baru kita bisa lepaskan. Nah, baru kita berisi di situ. Kedamaian. Kalau kita bisa menghilangkan amarah kan ujung-ujungnya kan kita mengalami kedamaian. Nah, itu dengan sendiri akan masuk. Yang positif itu, zona power itu masuk. Yang penting kita hilangkan dulu. Nah, tidak usah kita hilangkan, kita sadari aja. Kita sadari, identifikasi, kita sadari, lalu kita lepaskan. Situ. Nah, baru setelah itu akan masuk yang zona power. Ketika kita zona power ya, lihat aja nanti. Mungkin kalau kita di kantor sering konflik sama orang, lalu kita merasa ya biasa aja gitu. Lo menghina gue tidak akan berpengaruh gitu. Lalu mungkin kita suatu saat kita mendapatkan kebahagiaan atau penghargaan gitu ya. Kita tidak akan bangga, tapi kita akan lebih bersyukur. Oh ini nikmat Allah kayak gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu apa-apa yang zona force itu, kemudian kita lepaskan.
Caranya begitu. Jadi bukannya dihilangkan belum bisa, tapi kita sadari dulu, lepaskan. Nah, mau tidak mau yang zona power itu muncul sendiri. Yang namanya pencerahan, kedamaian itu muncul sendiri nanti. Muncul sendiri, tidak perlu diundang. Karena kalau kita bisa melepaskan negatif, yang positif masuk dengan sendirinya gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bang. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Dijawabnya pakai chat, mantap katanya. Ya, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi lagi. Gimana Bang? Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Oke, ditutup. Makasih moderator. Oke, mungkin itu saja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada para pemateri, Bang Adriansa Aswaja dan Bang Labib Syarif atas materinya yang luar biasa, sangat bermanfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dan menyempatkan waktunya. Terima kasih kepada Yayasan Menggiring Arus Dunia yang telah mengadakan webinar yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.